Recording on, camera rolling and action. Selamat datang di pertemuan 13 komputer akuntansi. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang keamanan data akuntansi. Materi ini mencakup ancaman terhadap keamanan data akuntansi, teknik dan strategis pengamanan data, kepatuhan terhadap standar keamanan, serta studi kasus keamanan data akuntansi. Mari kita mulai. Ancaman terhadap keamanan data akuntansi. Nah, apa itu keamanan sebenarnya? Ibaratnya begini, kalau kunci rumah Anda itu bisa ditiru, berarti rumah Anda tidak aman. Nah, bagaimana supaya kuncinya tidak bisa ditiru? Tentu misalnya dicetak geriginya jangan di bagian depan, karena bisa duplikat, tapi bisa di bagian samping, jadi susah ditiru. Ya, nah, itu contoh gampangnya. Sekarang kita langsung realnya. Apa saja sih yang menjadi ancaman bisa terjadi di keamanan atau kecurangan di sini? Ada yang biasanya virus, ada malware kan, karena ada program-program yang bisa merusak atau mencuri data. Hati-hati tuh, makanya sekarang bisa tahu misalnya, oh iya, Anda suka bola, tiba-tiba dikirimin, Anda mau nonton pertandingan bola, nah program Anda dikasih malware tuh. Atau ada phishing, ya artinya phishing itu gini, eh, judulnya phishing ya, artinya eh, Anda seakan-akan, wah ya selamat Anda dapat undian, hati-hati tuh ada phishing tuh, jadi bisa diambil ya. Atau ada satu lagi, orang balas dendam di perusahaan, udah datanya saya ambil aja, terus saya jual di pihak lain. Dan satu lagi ada hacking. Hacking itu orang yang orang bilang kayak nge-hack sistem, tujuannya dia nanti, oh kalau ketahuan ada bugnya, saya bisa meres nih perusahaannya atau minta sejumlah uang. Ya, ada juga ransomware. Itu artinya apa? Itu datanya, artinya gini, datanya di ransom itu dikacau. Nah, kalau mau dibalikin boleh saya balikin tapi minta uang, ya. Nah, bagaimana caranya mengenangani data itu? Salah satu dengan cara enkripsi. Enkripsi itu artinya mengubah data menjadi kode rahasia. Gampangnya seperti ini. Anda telepon. Kalau suara biasa kan bisa didengerin tuh. Tapi akhirnya dengan teknik enkripsi data, misalnya data suara dijadikan data digital, nanti suaranya kayak suara robot, nggak jelas, ya kan? Nah, Anda lihat aja deh di komputer ada tuh namanya kode captcha ya. Atau kalau nggak kode captcha suaranya random sehingga nanti Anda dengar kayak suara robot dan tidak ada artinya. Nah, satu lagi yang bisa Anda lakukan adalah karena banyaknya virus yang merusak dan menghapus, Anda memasang antivirus dan anti malware. Nah, atau ada satu lagi, Anda siapkan yang namanya firewall, artinya menyiapkan peralatan yang dapat mencegah kalau memang ada akses-akses yang tidak berkepentingan untuk masuk. Nah, yang paling penting juga adalah di backup data. Kenapa? Ini teman saya ada yang melakukan, jadi datanya dia hilang. Nah, waktu itu dia kebetulan nangani KPU ya, datanya diganti-ganti. Nah, dengan Anda melakukan backup data di backup tempat lain, tinggal dikirim lagi. Jadi data yang tadi dirubah sama hacker akan diupdate lagi dengan data yang benar. Nah, itu gunanya juga backup ya. Nah, satu lagi apa yang perlu juga, nah, Anda memberikan tata cara penggunaan yang benar. Ya, jadi ada training, ada semacam kayak workshop. Ya, jadi orang tahu menggunakan yang benar, jadi tidak macam-macam. Dan satu lagi berikan akses terbatas, misalnya memang orang akuntansi tidak bisa masuk ke data, misalnya manajer atau data direksi, ya. Nah, terus ada yang namanya firewall di sini, ada yang namanya dua nih, pemantauan dan deteksi itu firewall bisa IDS, jadi detection sama PDS, ya artinya gini, ada yang preventif mencegah sebelum terjadi, ada satu lagi yang kalau sudah terjadi dideteksi siapa yang melakukan itu, ya. Nah, tujuannya apa? Supaya orang patuh bahwa semua sudah dilindungi. Jadi kemungkinan besar agak susah dicurangi, ya. Makanya ada tuh kalau kayak di certified ethical check ya, itu namanya CEH ya. Itu Anda dites nih sama kayak orang bilang yang ngerti hacker ya. Sistemnya coba ditembus, bisa tembus dah, dikasih password kosong dan lain-lain ya. Atau lakukan juga UAT tapi menggunakan QA, Quality Assurance ya.
Nah, menghindari hal seperti tadi, Anda bisa mengikut misalnya program Anda sesuai dengan ISO tertentu, atau peraturan misalnya Uni Eropa, atau menggunakan aturan standar dari Amerika, dan lain-lain. Banyak ya standarnya. Jadi, supaya Anda ketika dibilang, wow, software-nya abal-abal, enggak kok, kami semua prosesnya mengikuti standar dari Amerika misalnya, atau apa disebut sistemnya. Ya, terus satu lagi yang perlu diketahui, sebelum Anda melihat keamanan kenapa perlunya, atau lihat misalnya apakah perlu eh, dilakukan misalnya sampai keamanan sampai lihat untuk kepatuhan, Anda lihat dulu usahanya. Kalau risiko Anda risiko rendah sih, misal gini cuma jualan barang, ngapain pakai terlalu ketat. Tapi kalau misalnya Anda sudah transaksi keuangan, bank, nilainya juga sampai triliun, nah itu harus ketat ya. Nah, karena itu semakin urusannya ke arah liquid ya, ke uang, tentu Anda perlu deteksi yang makin detail ya. Terus juga perlu semua ada login trail ya. Jadi pencatatan siapa aja yang masuk ke sistem. Jadi ketahuan nih kalau bisa penyalahgunaan akun. Terus ketika memang ada akun tertentu, ada konfirmasi ya. Jadi misalnya, oh ya, Anda yakin mau menghapus, itu salah satunya ya. Atau misalnya IP Anda tidak sesuai, biasanya Anda login tidak sesuai tempat, proses dihentikan. Ya, nanti handphone Anda tulisan, Anda yakin ini Anda? Kalau iya, ya tekan ya, kalau tidak Anda klik tidak, sehingga sistemnya akan kalau bisa jalan, kalau memang betul ya, tapi kalau Anda tidak klik apapun, dia akan berhenti otomatis. Ya, nah itu dia, makanya semoga dengan adanya itu Anda juga tidak akan diperas orang. Ya, di sini kan ada nih, tadi ceritanya sudah mencuri data, terus dia bilang, datanya disebar nih. Ya, kalau enggak ditebus duit, akan disebar di internet datanya. Nah, bagaimana cara yang dilakukan kalau kasus seperti itu? Misalnya yang terjadi ya. Satu, tentu kita lihat dulu gini. Kalau memang sudah, contoh pernah kejadian nih di kampus XXX ya. Tiba-tiba diumumkan bahwa passwordnya sudah dijebol. Nah, apa yang dilakukan? Tentu harus diisolasi ya. Nah, segera isolasi sistem. Lalu berikan pengumuman, tolong ubah password ya, tolong simpan di tempat lain dan lain-lain ya. Isolasi, jadi jangan diiyakan. Lalu kalau memang sudah banyak yang hilang, lebih baik kan sistem itu kan perlu bisa di backup kan. Memang ada backup otomatis biasanya pakai red system. Balikin dengan menggunakan backup yang ada ya. Nah, itu makanya. Nah, lalu apalagi yang lainnya? Tadi karyawan perlu dibilang, ada pelatihan misalnya untuk keamanan, di kampus XSS tidak boleh memasukkan USB di komputer, misalnya komputer akuntansi. Jadi menjamin, atau gini, kalau memang nggak bisa menjamin itu, jangan dikasih fasilitas USB. Jadi cukup USB-nya hanya untuk mouse sama keyboard, tidak ada masukan yang lain. Itu bisa ya. Atau satu lagi tadi, ada audit dari keamanan, tadi yang namanya pentest ya. Cobalah dengan orang yang tersertifikasi cek, jebol nih sistemnya, bisa masuk nggak pakai dari luar. Nah, biasanya lubangnya adalah di perusahaan itu ada IP publik, sehingga orang luar bisa mengakses. Nah, sebaiknya memang kalau IP publik itu hanya bisa untuk login dan untuk lihat. Tapi IP yang untuk ngubah itu sebaiknya internal. Artinya apa? Jadi memang kalau mau ngubah data yang sifatnya krusial, hanya bisa dilakukan di kantor pusat. Orang luar hanya bisa melihat saja. Jangan sampai, makanya kadang-kadang ada juga IT yang memang dia disuruh kerja remote, bisa kerja remote, nah biasanya dia mengumpetin transaksi-transaksi yang bisa ngubah, nggak diumumkan karena itu bahaya kan, bisa ketahuan yang lain, bisa diubah. Oke, itu aja mungkin dari saya. Dengan memahami ini, semoga Anda ketika disuruh perusahaan misalnya keamanan apa yang diperlukan, tidak asal beli firewall, tidak asal beli antivirus, tahu-taunya tidak digunakan atau terlalu mahal dan istilahnya tidak signifikan untuk melindungi sistem karena terlalu mahal tadi ya. Oke, itu aja. Terima kasih. Sukses selalu bagi Anda.